Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah bro, seperti biasa saya akan kembali hadir dengan membawakan cerita-cerita dari kisah yang syarat akan sejarah. Kisah ini akan sungguh sangat luar biasa. Bagaimana tidak, karena kisah ini itu diceritakan secara langsung dari kakek sang sutradara yang merupakan prajurit di masa Perang Dunia Pertama. Beliau menceritakan tentang dua prajurit muda Inggris yang bernama Tom Black dan juga William Scofield yang diminta untuk melakukan misi yang sangat-sangat mustahil, di mana mereka berdua harus mempertaruhkan nyawanya, sekaligus mereka memiliki beban yang begitu amat berat, di mana keselamatan ribuan prajurit berada di tangan mereka berdua, atau tergantung dari berhasil atau tidaknya mereka dalam menjalankan misi tersebut. Nah, penasaran dengan jalan kisahnya seperti apa? Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita putar intronya. Pada tanggal 6 April tahun 1917, melalui pengintaian udara, pasukan Inggris mengetahui strategi Jerman yang tiba-tiba mereka menarik mundur pasukannya dari sektor barat di Prancis, guna untuk menjebak pasukan Inggris. Di awal scene, kita diperlihatkan dua prajurit yang bernama Tom Black dan juga William Scofield, di mana mereka berdua tengah santuy dan sedang tidur di bawah pohon. Kemudian mereka berdua dibangunkan oleh sersannya untuk menghadap kepada seorang jenderal yang bernama Jenderal Erin Moore. Did they feed us? No. Sesampainya di ruangan sana, Tom dan juga William mendapatkan misi yang sebenarnya receh, tetapi mempunyai resiko yang sangat luar biasa, di mana mereka berdua ditugaskan untuk memberikan surat kepada seorang kolonel yang bernama Kolonel Mackenzie. Kolonel yang memimpin Batalion Devon II untuk menarik mundur pasukannya yang berjumlah 1.600 prajurit itu di hutan Corsill, 1 mil dari kota Ecaus. Jarak yang sangat jauh. Sebenarnya, misi ini secara spesifik adalah milik Tom Black, bukan tanpa maksud. Semua pasukan tahu bahwa Tom ini sangat pandai membaca peta. Ditambah lagi, semua pimpinan juga mengetahui bahwa Tom memiliki kakak kandung yang bertugas di Batalion Devon yang bernama Joseph Black. Dan cukup masuk akal mereka mengutus Tom karena tidak ada prajurit yang bisa totalitas dalam misinya selain prajurit yang memiliki ikatan batin tersendiri dalam misi tersebut. Diketahui bahwa pasukan Jerman telah mundur dari hadapan Kolonel Mackenzie, dan kolonel diketahui ingin mengejar pasukan Jerman yang mundur itu. Tetapi dia belum tahu bahwa ada wilayah barisan Jerman yang baru yang akan siap menyambut mereka. Pasukan pusat tidak bisa mengirim pesan kepada Kolonel Mackenzie sebelumnya, karena sebelum Jerman mundur, mereka sengaja memutus jalur telepon pasukan Inggris. Misi mereka berdua adalah untuk menyerahkan surat perintah langsung untuk membatalkan serangan yang akan dilakukan Kolonel Mackenzie besok. Jika Tom gagal menyampaikan surat tersebut, atau mereka tidak bisa sampai tepat pada waktunya, pembantaian akan terjadi, dan Batalion Devon II akan hancur di tangan Jerman. 1.600 prajurit itu akan dibantai Jerman, termasuk kakaknya Tom itu sendiri. Dengan segala resiko yang Tom dan William hadapi, mereka harus berhasil melakukan misinya. It's bloody quiet. Remember the song? Sebelum berangkat melaksanakan misinya, Tom dan juga William mendapatkan arahan dari Letnan Leslie bahwa medan perang pertahanan garis depan Jerman hanya berjarak 150 yard. Dan disinilah misi dimulai.
Setelah melewati medan perang yang penuh dengan mayat, akhirnya mereka pun sampai pada barak pertahanan garis depan Jerman. Mereka mendapati pasukan Jerman telah meninggalkan tempat tersebut. Tom dan juga William pun melanjutkan perjalanannya melewati terowongan parit itu. Di dalam terowongan itu, William tidak sengaja menginjak kabel ranjau dan terjadilah ledakan. William yang tertimbun tanah bebatuan diselamatkan oleh Tom, dan dengan cepat pula Tom membangunkan William dan mengajaknya untuk cepat keluar dikarenakan bangunan terowongan parit itu mulai ambruk. Di sana William sempat sambat dan ingin balik. Sebenarnya dia itu hanya apes. Kenapa Tom ini mengajaknya dalam misi ini? Bukan teman yang lain, tapi ya namanya juga sudah terlanjur gitu kan ya. Lalu di sana mereka baru menyadari bahwa barak pertahanan yang ditinggalkan Jerman ini adalah jebakan. Barriers. Bastard rats. Setelah mengalami peristiwa yang hampir mengubur mereka berdua pun melanjutkan misinya. Tempat yang dituju selanjutnya adalah kota Eckhaus. Dalam perjalanannya, William dan Tom melihat rumah dan kandang peternakan yang rusak. Mereka pun memeriksa di setiap ruangan rumah tersebut. Ketika berada di kandang, William dan Tom melihat pesawat Jerman yang sedang jatuh akibat tembakan dari pasukan Inggris. Tanpa mereka sadari, ternyata pesawat itu mengarah ke tempat mereka. Mereka pun berhasil menghindar, tetapi mereka melihat pilot Jerman itu masih hidup dan dalam kobaran api. Mereka pun berbaik hati dan menyelamatkan pilot Jerman itu. Di sisi lain, William ingin menembak kepalanya karena dia adalah tentara Jerman, tetapi dicegah oleh Tom. Si Tom malah menyuruh Will untuk mengambil air untuk pilot Jerman itu. Dan di saat William mengambil air, ternyata pilot tersebut malah menusuk perut Tom. Sontak saja, William mengambil senapannya dan menembaknya. Mendapati Tom yang terluka dengan banyak darah, William tidak bisa berbuat apa-apa. Tom yang sedang sekarat pun meminta William untuk melanjutkan misinya dan harus sampai tujuan. Dia menyuruh William untuk dibuatkan surat pada ibunya tentang dirinya sebagai prajurit yang pemberani. Setelah meminta hal tersebut, akhirnya Tom Black pun meninggal. Tak lama setelah Tom meninggal, William pun dijemput oleh pasukan Inggris yang lewat di daerah itu. Mereka memberi tumpangan kepada William untuk mencapai kota Eckhaus. That's a shame. Looks like I'll be getting. Think you'll be needing it. Good luck, mate. Good luck, Carl. Thank you. William akhirnya tiba di kota Eckhaus dan mengucapkan terima kasih kepada kolonel rombongan tersebut. Selanjutnya, William pun memasuki kota, dan ternyata di sana dia tidak sendirian karena dia disambut dengan sniper Jerman. Mau tidak mau, William pun harus adu tembak dengan sniper tersebut. Dirasa tembakannya itu berhasil mengenai musuhnya, dia pun mencoba memeriksa sniper di dalam rumah. Ternyata sniper Jerman itu masih hidup. Untung saja adu tembak jarak dekat tersebut dimenangkan oleh William, meskipun dia pingsan karena jatuh dan mengalami benturan. Malam pun tiba, dia melihat kota sudah terbakar.
Dia pun melanjutkan perjalanannya. Namun sayang bahwa masih ada beberapa pasukan Jerman yang ada di sana, yang membuat William harus kabur daripada adu tembak dengan musuh yang dia sendiri tidak tahu jumlah dari musuhnya. William pun akhirnya berhasil bersembunyi. Dalam persembunyiannya, William bertemu dengan seorang wanita Prancis yang sedang membawa bayi. Awalnya, wanita itu ketakutan melihat William. Namun semuanya reda setelah William menjelaskan bahwa dia adalah tentara Inggris. Di sana, William meminta petunjuk arah kepada si wanita itu untuk menuju ke hutan Croisil. Lantas wanita itu pun memberitahu arah untuk menuju ke hutan tersebut. Lalu, wanita Prancis itu melihat William yang terluka dan dengan belas kasihnya, si wanita itu pun mengobatinya. Lonceng pun berbunyi dan waktu akan semakin habis. William harus melanjutkan tujuannya ke hutan Croisil sebelum pagi. Lalu William pun memberikan semua bekalnya, makanan dan juga susu untuk wanita itu dan juga bayi malang yang dia temukan. Keluarlah William dari persembunyiannya. Lalu tidak lama kemudian, dia kembali melihat ada tentara Jerman. Tanpa harus mengambil resiko, dia pun menyelinap dan berharap dia bisa menyergap satu tentara Jerman itu tanpa harus ada tembakan. Dengan susah payah, William harus membunuh musuhnya itu sebelum si musuh itu berteriak memanggil teman-temannya. Namun tetap saja dia ketahuan dan William pun langsung melarikan diri. Dia benar-benar dalam kepungan. Peluru-peluru itu melesat ingin meledakkan kepalanya. Dia pun terus berlari untuk menuju ke tepi kota untuk mencapai sungai. Dan ketika sampai di pinggir sungai, dia pun melompat dan terseret arus deras. Hari sudah mulai terang. Setelah beberapa jam melewati sungai, Will pun tiba di hutan yang dia tuju. William pun berjalan sempoyongan untuk menuju ke dalam hutan. Di tengah hutan sana, dia mendengar samar nyanyian nasional yang tengah dikumandangkan. Dia pun mengikuti sumber suara tersebut. Dan suara itu ternyata benar mereka adalah pasukan Inggris. William dengan tatapan kosongnya berucap Devon. Dan mendengar ucapan Devon, dua prajurit berucap bahwa yang diucapkan William adalah benar. Tetapi mereka adalah Kompide, barisan kedua dari Batalion Resimen Devonshire. William pun menanyakan keberadaan Kolonel Mackenzie, dan salah satu dari pasukan itu menunjukkan bahwa Kolonel Mackenzie berada di barisan depan di baris pertama. William dengan terhuyung-huyung, dia melangkahkan kakinya menembus semua prajurit untuk menuju ke tempat barisan pertama. Dan akhirnya William pun tiba di barisan tersebut. William menanyakan lokasi Kolonel Mackenzie, tetapi para prajurit itu malah sibuk dengan kondisinya masing-masing. Di sana dia sempat berdebat untuk melarang semua pasukan melakukan serangan. Namun para pasukan itu tidak tahu bahwa mereka akan menuju ke jebakan. Merasa percuma, dia harus segera menemui Kolonel Mackenzie. Namun tiba-tiba
Pemandangan berubah, mortar dan juga peluru saling berterbangan, menandakan bahwa sang kolonel sudah menabuh genderang perang, sehingga tidak ada cara lain William harus cepat sampai ke kolonel. Kendati pun semua itu tidak akan mudah. Dia juga diberitahu bahwa lokasi Kolonel Mackenzie masih berjarak 300 yard dari posisinya. Menyadari bahwa parit terlalu ramai bagi William untuk menuju ke Kolonel Mackenzie, William pun dengan sisa tenaga terakhirnya, dia memaksa berlari melintasi medan perang terbuka tepat ketika pasukan Inggris memulai tugasnya. Disinilah kita disuguhkan pemandangan yang begitu sangat mengerikan. Ketika tiba di depan kamp Kolonel Mackenzie, William dihadang oleh dua prajurit, tetapi William memaksa untuk bisa masuk dan bertemu Kolonel Mackenzie. This attack is not to go ahead. Corporal Schofield, sir. Hey. Di sana, William menyampaikan pesan suratnya. Namun apa yang terjadi? Kolonel Mackenzie tidak menggubrisnya. Akhirnya, William pun menceritakan bahwa Jerman berbulan-bulan sudah merencanakan strategi tersebut untuk memancing pasukan Inggris menyerang mereka. Barulah Kolonel Mackenzie mau membaca surat tersebut. Dan sambil melongo, Mackenzie berucap, "Mayor, stand them down," yang artinya suruh mereka mundur. Stand them down. Yes, sir. Call up the orderlies. Turn the... Setelah misinya tersampaikan, William pun mencari Joseph Black, yaitu saudara dari Tom Black. Blake! Come on, boys. Dia menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi. Joseph Black pun mengerti bahwa adiknya telah gugur di medan perang. Kemudian, William menyerahkan cincin dan juga tag label Tom kepada Joseph. William meminta izin kepada Joseph untuk membuatkan surat kepada ibunya seperti apa yang telah diminta oleh Tom Black. Dan Joseph pun mengizinkan hal tersebut. Thank you. Di bawah pohon tersinari matahari, William pun memandang foto istri dan juga anak-anaknya yang tertuliskan, "Kembalilah bersama kita," dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat luar biasa. William yang awalnya hanyalah seorang teman yang wegah untuk menemani temannya dalam melakukan misi berbahaya, malah dia menjadi sosok yang paling penting dalam sejarah pasukan Britania Raya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembrono, bro, itu. Baiklah, cukup sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.